Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mencoba suatu program baru, yaitu podcast. Tapi kali ini podcastnya di-generate menggunakan AI. Kali ini topik podcast kita berbicara soal debat antara Michael Brown dan Tovia Singer. Soal Yesaya 53, apakah untuk Yesus atau orang lain? Nanti kita akan lihat bagaimana AI menilai perdebatan mereka berdua. Perdebatan mereka berlangsung 2 jam lebih. Selamat menyaksikan. Oke, siap untuk menyelami perdebatan seru. Kita akan membahas diskusi panas antara Dr. Michael Brown, seorang Yahudi Mesianik, dan Rabbi Tovia Singer, seorang Rabbi Ortodoks. Wah, perdebatan yang menarik. Betul. Mereka membahas tentang kepercayaan Yahudi, siapa sebenarnya Mesias, dan bahkan apa yang terjadi setelah kita mati. Topik-topik ini memang sudah diperdebatkan selama berabad-abad ya. Iya, benar banget. Penting diingat di dalam Yudaisme sendiri ada beragam interpretasi dan pendapat. Betul. Nah, tujuan kita di sini untuk menyajikan argumen kunci dan wawasan dari kedua perspektif. Tepat sekali. Dan saya yakin akan ada beberapa kejutan di sini. Kalian mungkin akan mempertanyakan pemahaman kalian tentang kepercayaan Yahudi setelah mendengarnya. Menarik. Perdebatan ini ada di kanal YouTube Debate Archive. Dan seperti yang bisa ditebak dari namanya, perdebatannya cukup panas. Ya, bisa dibayangkan. Tapi sebelum masuk ke perbedaan mereka, saya suka bagaimana kedua pembicara ini memulai dengan mencari persamaan. Ya, baik Dr. Brown maupun Rabbi Singer setuju tentang pentingnya Taurat dan hubungan orang Yahudi dengan tanah Israel. Benar, keduanya Zionis Alkitabiah yang berkomitmen. Artinya mereka percaya bahwa orang Yahudi berhak atas tanah Israel tanpa syarat selamanya. Wah, landasan yang menarik untuk sisa perdebatan mereka. Sekarang mari kita bahas inti perdebatan mereka. Oke. Rabbi Singer dengan tegas menolak perjanjian baru dan gagasan tentang Yesus sebagai Mesias. Ya, dia bahkan menyebut perjanjian baru sebagai dokumen palsu. Wow. Dan mengklaim bahwa penyaliban dan kebangkitan itu tidak pernah terjadi. Dia menganggap Yesus sama dengan tokoh agama lainnya, seperti dalam Al-Quran atau Bhagavad Gita. Menarik, bagi itu hanyalah dokumen yang dikanonisasi oleh banyak agama. Cuplak belakangnya. Iya. Sebaliknya Dr. Brown menganggap perjanjian baru sebagai pengenapan dari kitab suci Ibrani. Dia dengan teguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Oke. Menurutnya kitab suci Ibrani menunjuk ke arah itu dengan cara yang tak terbantahkan. Jadi Dr. Brown melihat perjanjian baru dan perjanjian lama saling terkait. Sementara Rabbi Singer melihat yang terpisah. Perdebatan berlanjut ke hukum lisan dan Talmud. Di sinilah perdebatan jadi sangat menarik. Ya, mari kita bahas. Dr. Brown berpendapat bahwa hukum lisan bertentangan dengan makna dasar kitab suci Ibrani. Dia percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan bangsa Yahudi hanya berdasarkan Taurat, kitab tertulis. Dia menunjukkan ayat-ayat dalam Taurat yang mendukung pandangannya. Dan mengatakan tidak ada bukti kuat untuk hukum lisan di Alkitab. Rabbi Singer tentu saja membelah hukum lisan. Katanya hukum lisan penting untuk memahami Taurat tertulis. Dia menjelaskan bahwa Talmud komentar tentang Mishnah adalah panduan penting untuk memahami hukum dan tradisi Yahudi. Argumen Rabbi Singer adalah bahwa setiap kelompok yang menyimpang dari Yudaisme dan menolak hukum lisan akhirnya menghilang. Sementara yang megang teguh Taurat tertulis dan lisan. Pendapatnya tentang kelangsungan hidup Yahudi memang menarik. Tapi menurut saya argumen Dr. Brown tentang kepatuhan pada Taurat tertulis lebih meyakinkan. Dan ini tema yang berlanjut di sepanjang perdebatan. Poin perdebatan utama berikutnya adalah tentang Yesaya 53. Yesaya 53, Apakah ayat itu merujuk pada Mesias atau bangsa Yahudi? Pertanyaan yang bagus. Rabbi Singer bersikeras bahwa tidak ada tafsir Yahudi yang mengatakan sebaliknya. Merujuk kepada Mesias putra Daud. Benarkah? Dia sangat yakin tentang hal itu. Padahal saya pernah baca tafsir Yahudi yang mengatakan sebaliknya. Kamu pernah, Dr. Brown langsung menunjukkan hal itu secara mesianik. Bahkan dia mengutip seorang sarjana Yahudi terkemuka abad ke-16, Rabbi Moses Alshek, yang menyatakan bahwa semua rabi sepakat bahwa Yesaya 53 adalah nubuat tentang Mesias.
Lalu apa tanggapan Rabbi Singer? Apakah dia mengakui kesalahannya? Tidak juga. Dia tetap berpendapat bahwa ayat itu mengacu pada penderitaan bangsa Yahudi, khususnya selama Holocaust. Dia menggunakan kiasan yang kuat tentang seorang ibu dan bayi yang berjalan ke kamar gas untuk menggambarkan ketidakadilan penderitaan orang Yahudi dan kemarahan Tuhan pada bangsa-bangsa yang telah menganiaya mereka. Argumen yang emosional, tapi apakah argumennya kuat? Itulah pertanyaannya. Dr. Brown menunjukkan bahwa banyak kerajaan yang menganiaya bangsa Yahudi telah datang dan pergi. Tapi penderitaan mereka tidak membawa kesembuhan bagi bangsa-bangsa tersebut, seperti yang disiratkan oleh. Tepat sekali. Dr. Brown berpendapat bahwa penafsiran Rabbi Singer tidak sesuai dengan gambaran yang lebih besar dari kitab suci. Dia juga menunjukkan bahwa ayat tersebut secara khusus menyatakan bahwa hamba yang menderita akan menanggung dosa orang lain. Hal ini lebih selaras dengan konsep Mesias sebagai juru selamat. Argumen belah balik ini sungguh menakjubkan. Ya, perdebatan yang sangat menarik. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, seorang penepu menanyakan tentang silsilah Yesus. Penepunya Stewart berpendapat bahwa karena silsilah Yesus dapat ditelusuri kembali ke Yekonya, dan Yeremia itu menyatakan bahwa tidak ada keturunan Yekonya yang akan berhasil, maka Yesus tidak mungkin menjadi Mesias. Pertanyaan menarik, bagaimana tanggapan Dr. Brown? Dia menjelaskan bahwa meskipun silsilah biasanya diturunkan melalui pihak ayah, dalam kasus tertentu di mana hanya ada anak perempuan silsilah dilanjutkan melalui anak perempuan. Jadi silsilah Yesus melalui Maria memenuhi persyaratan itu. Tepat sekali. Dr. Brown pun melanjutkan dan menjelaskan bahwa meskipun Yeremia menyatakan bahwa tidak ada keturunan Yekonya yang akan duduk di atas takhta Daud, nubuat itu tidak mengecualikan mereka dari garis keturunan Daud. Yesus sebagai keturunan Daud melalui Maria dapat memenuhi nubuat mesianik tanpa harus secara harfiah duduk di atas takhta dunia. Penjelasan yang bagus. Apakah Rabbi Singer membantah penjelasan itu? Anehnya, dia malah mengalihkan pembicaraan kembali ke argumen sebelumnya tentang Mazmur dan mencoba membantah poin Dr. Brown tentang penggunaan dua kata Ibrani yang berbeda untuk Tuhan dalam ayat tersebut. Kedengarannya seperti dia mencoba mengalihkan perhatian dari pertanyaan silsilah. Ya, mungkin saja. Terus dia setidaknya mengakui kesalahannya. Sama sekali tidak. Bahkan setelah terkala memberikan beberapa kutipan yang membuktikan bahwa para rabi memang menafsirkan Yesaya 53 secara mesianik. Rabbi Singer terus mencari alasan. Dia mempertanyakan keakuratan terjemahan bahasa Inggris dan mengklaim bahwa kutipan-kutipan itu diambil di luar konteks. Seorang sarjana seharusnya bersedia mengakui kesalahannya. Seharusnya begitu. Sepertinya dia lebih peduli untuk menangkan perdebatan daripada mencari kebenaran. Ya, itu kesan yang saya dapatkan juga. Sayang sekali. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita tinjau apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Apa yang paling menarik bagi Anda dari diskusi ini? Perbedaan dalam cara mereka menafsirkan kitab suci. Dr. Brown tampaknya berfokus pada makna literal dari teks. Sementara Rabbi Singer sangat bergantung pada tradisi dan interpretasi rabbinik. Itu pengamatan yang tajam. Dan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kita menafsirkan teks-teks agama dan peran tradisi dalam memahami iman kita. Benar sekali. Oke, kita lanjut membahas perdebatan antara Dr. Michael Brown dan Rabbi Tovia Singer. Jadi kita sampai di penolakan Rabbi Singer untuk mengakui kesalahannya tentang Yesaya. Ya, sikapnya yang tidak mengakui kesalahan itu terus berlanjut ke topik selanjutnya, peran doa dan pengorbanan dalam mencapai kebenaran. Oke, mari kita bahas. Rabbi Singer menekankan keunggulan doa dan pertobatan daripada pengorbanan. Dia mengutip Amsal yang menyatakan bahwa melakukan amal dan keadilan lebih disukai Tuhan daripada pengorbanan. Intinya dia berpendapat bahwa ketulusan hati dan pertobatan adalah yang terpenting di mata Tuhan. Pendapat yang indah. Tapi bagaimana dengan hukum tentang pengorbanan dalam Taurat? Apakah dia mengabaikannya begitu saja? Itulah yang ditunjukkan Dr. Brown. Dia berpendapat bahwa sistem penebusan dosa menurut Taurat membutuhkan adanya korban. Jadi menjelaskan bahwa semua pengorbanan itu mengarah ke satu hal,
Apa itu? Dosa membutuhkan nyawa, Tuhan menyediakan korban yang tidak bersalah untuk menggantikan kita. Dan tentu saja Dr. Brown melihat hal itu digenapi dalam diri Yesus. Tepat sekali. Ya. Dia berpendapat bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah penggenapan sistem pengorbanan perjanjian lama melalui pengorbanan Yesus manusia bisa mendapatkan pengampunan dan perdamaian dengan Tuhan. Lalu apa tanggapan Rabbi Singer? Dia menantang Dr. Brown. Menurutnya penafsiran Dr. Brown bertentangan dengan isi Taurat. Tapi, bukankah Dr. Brown mengutip akan mengampuni dosa dan menyembuhkan tanah mereka jika umatnya merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya dan berbalik dari jalan-jalan jahat mereka? Ya, dan itu momen penting dalam perdebatan. Dr. Brown dengan tepat menunjukkan bahwa ayat itu secara khusus merujuk pada bait suci sebagai hormat pengorbanan. Artinya pengampunan Tuhan terkait erat dengan sistem pengorbanan yang telah Dia tetapkan. Bagaimana Rabbi Singer menanggapi hal itu? Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan membawa Daniel dan menanyakan apakah keenam hal yang disebutkan dalam nubuat itu terjadi saat Yesus hidup di bumi. Keenam hal itu apa saja? Menghentikan pelanggaran, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, membawa kebenaran yang kekal, mengenapi firman para nabi, mengurapi yang maha kudus. Tujuan yang ambisius. Apakah menurut Dr. Brown, keenam hal itu telah digenapi oleh Yesus? Dia menjawab, dia berpendapat bahwa melalui pengorbanan Yesus telah dihentikan, dosa telah diatasi, kesalahan telah dihapuskan, kebenaran kekal telah dibawa masuk, firman para nabi telah digenapi, dan yang maha kudus telah diurapi. Bagaimana tanggapan Rabbi Singer? Dia menyatakan bahwa tidak satu pun dari keenam hal itu benar-benar terjadi. Dia menunjuk konflik dan kejahatan yang ada di dunia sebagai buktinya. Dia juga menyatakan bahwa Rabbi Rashi, komentator Alkitab Yahudi yang dihormati, akan setuju dengan penafsirannya tentang tanyalah saya. Tapi bukankah Dr. Brown bilang kalau Rashi sebenarnya menunjukkan semua hal ini terjadi di sekitar masa Yesus? Hanya saja dia salah mengira siapa orangnya. Betul, bahkan Dr. Brown menantang Rabbi Singer untuk membaca tafsiran Rashi sendiri. Saya yakin Rabbi Singer akan melihat bahwa penafsirannya salah. Apakah Rabbi Singer menerima tantangan itu? Tidak, dia malah mengalihkan pembicara lagi. Kali ini tentang 2-3 kali sehari Daniel, seperti yang dijelaskan dalam kitab Daniel. Apa hubungannya? Seorang penelepon keluarga yang mengaku sebagai mantan Yahudi Mesianik berpendapat bahwa tindakan Daniel berdoa 3 kali sehari ada bukti adanya tradisi yang berkembang dalam Yudaisme. Dia kemudian menyarankan bahwa doa-doa ini mungkin dipandang sebagai pengganti sistem pengorbanan. Dia bilang hal ini sulit dicocokkan dengan kepercayaan Kristen. Jadi dia bilang Daniel terlibat dalam Yudaisme rabbinik sebelum Yudaisme rabbinik ada. Bukankah itu kontradiktif? Memang. Dr. Brown dengan cepat menunjukkan hal itu. Dia menekankan bahwa tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kita harus mengikuti hukum lisan para rabi. Dia mengakui adanya adat dan tradisi pada masa itu. Tapi dia berpendapat bahwa kitab suci tidak pernah menyatakan bahwa kita terikat olehnya. Betul sekali. Taurat sudah cukup jelas tentang apa yang Tuhan harapkan dari umatnya. Jadi apa kata Dr. Brown tentang doa? Dia menjelaskan bahwa pada saat itu bait suci telah dihancurkan. Sehingga Daniel tidak memiliki metode penebusan yang dijamin. Namun melalui doa-doanya, Tuhan memberinya wahyu tentang Mesias yang akan datang dan penebusan yang akan datang. Ini membawa kita kembali ke inti perdebatannya. Dr. Brown melihat Yesus sebagai penggenapan semua nubuat dan janji perjanjian lama. Tepat sekali. Dan inti ini terus muncul berulang kali. Tapi di luar perbedaan teologi saya perhatikan kedua pembicara memiliki gaya debat yang berbeda. Bagaimana? Dr. Brown tampak tulus ingin berdiskusi dengan Rabbi Singer, baik secara intelektual maupun spiritual. Dia menanggapi poin-poin Rabbi Singer dengan hormat, mengakui kesalahannya dalam hal-hal kecil, dan dengan sabar menjelaskan perspektifnya berdasarkan kitab suci. Di sisi lain, Rabbi Singer seringkali terlihat defensif dan suka mengelak. Dia berulang kali menggunakan taktik mengalihkan perhatian, mempertanyakan motif Dr. Brown, tambahkan membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan para sarjana Yahudi terkemuka. Benar, dan sebagai orang yang mencoba untuk objektif,
Saya merasa frustrasi dengan ketidakjujuran Rabbi Singer. Iya, saya mengerti. Sepertinya dia lebih tertarik untuk memenangkan perdebatan daripada mencari kebenaran. Itulah kesan yang saya dapatkan juga. Sayang sekali, karena perdebatan ini bisa jadi kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang kedua perspektif. Benar. Tapi ketika salah satu pihak tidak mau mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia salah, perdebatan ini jadi sia-sia. Ini membawa kita ke salah satu momen paling mengejutkan yang terjadi di luar siaran. Oh ya. Dr. Brown menyinggung percakapan. Ya. Di mana Rabbi Singer telah menyebarkan kebohongan tentang Dr. Brown dengan mengutip ke komunitas Yahudi. Dan ketika dikonfrontasi, dia meminta maaf secara pribadi. Namun dia menolak untuk meminta maaf secara terbuka. Sepertinya dia punya standar ganda, tidak menunjukkan integritas yang baik. Tidak juga. Dan ini membuat saya mempertanyakan kredibilitasnya. Jika dia bersedia menyebarkan hal yang salah dan membuat pernyataan palsu demi argumennya, bagaimana kita bisa mempercayainya? Pertanyaan yang valid. Dan menurut saya ini menunjukkan perbedaan palsu dan keduanya. Dr. Brown tampaknya didorong oleh keinginan yang tulus untuk berbagi kebenaran, sementara Rabbi Singer tampaknya lebih peduli dengan melindungi tradisi dan keyakinannya sendiri. Bahkan dengan mengorbankan ketenaran yang adil. Dan ini perlu diingat saat kita mengevaluasi sisa perdebatan ini. Betul. Kita perlu waspada terhadap bias potensial Rabbi Singer. Dan berpikir kritis tentang argumennya. Setuju kebenaran itu penting. Kita tidak boleh terombang-ambing oleh retorika yang licin atau argumen yang menyesatkan. Kita harus mencari kebenaran dengan sepenuh hati dan pikiran terbuka. Kata-kata yang bijak. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir perdebatan seru antara Dr. Michael Brown dan Rabbi Tovia Singer. Sip. Salah satu yang menarik diskusi tentang kenapa seorang Rabbi Orthodoks enggan berdebat dengan Yahudi Mesianik. Ya, Dr. Brown membahas sejarah panjang antisemitisme Kristen. Dan bagaimana hal itu menciptakan jarak antara komunitas Yahudi dan Kristen. Dia menjelaskan bahwa selama berabad-abad orang Yahudi dipaksa debat dengan para pemimpin gereja dalam situasi yang tidak adil. Jadi wajar kalau ada keengganan untuk terlibat dalam dialog semacam itu ya. Tepat sekali. Dr. Brown juga menunjukkan pada perspektif mesianik atau bahkan mempengaruhi komunitas mereka sendiri. Ini berkaitan dengan poin yang terus diangkat Rabbi Singer. Iya. Yahudi Mesianik mengkhianati warisan Yahudi mereka dan merusak identitas Yahudi. Apa tanggapan Dr. Brown? Dia membantah keras. Menurutnya Yahudi Mesianik justru mencoba kembali ke akar Yahudi dari iman mereka. Dia menunjukkan bahwa Yahudi Mesianik dulu beribadah di sinagoga sampai diusir oleh para rabi yang menganggap keyakinan mereka sesat. Jadi bukan Yahudi Mesianik yang meninggalkan Yudaisme, tapi mereka yang ditolak oleh pemimpin agama mereka sendiri. Benar, Dr. Brown juga berpendapat bahwa kebangkitan Sionisme sekuler di abad ke-2 berperan besar dalam perubahan identitas Yahudi daripada kepercayaan Mesianik. Menarik. Ya, bagaimanapun sebagian besar pendiri negara Israel modern adalah orang sekuler. Yang banyak yang menentang praktik keagamaan tradisional. Sepertinya Rabbi Singer tidak konsisten dalam melindungi identitas Yahudi. Dia mengkritik Yahudi Mesianik. Tapi mengabaikan pengaruh Sionisme sekuler. Betul, ini menunjukkan bias dalam argumennya. Sepertinya dia lebih peduli mempertahankan versi Yudaisme tertentu daripada jujur terhadap klaim Dr. Brown. Ya, ini kembali lagi ke masalah integritas. Sulit menganggap serius argumen seseorang yang tidak konsisten dan menolak mengakui kesalahannya. Sayang itulah yang kita lihat dalam perdebatan ini. Dr. Brown datang dengan hati terbuka dan tulus ingin berdiskusi dengan Rabbi Singer. Tapi Rabbi Singer persepsinya lebih tertarik untuk menang daripada mencari kebenaran. Persimusyawaratan. Juga membuka mata kita ya dalam diskusi penting. Seperti ini kita harus rendah hati dan fokus mencari kebenaran. Kata-kata yang bijak. Kita harus selalu mengevaluasi keyakinan kita dan mempertimbangkan kemungkinan kita salah. Dan kita harus selalu berdiskusi dengan orang lain secara hormat. Meski kita tidak setuju. Pesan yang bagus untuk mengakhiri penyelaman kita hari ini. Betul. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kita semua terus bertumbuh dalam pemahaman kita tentang iman dan dunia. Oke teman-teman, demikian podcast singkat yang di-generate pakai AI. Meski tidak terlalu sempurna, semoga teman-teman mendapat poin dari diskusi mereka. Jika banyak peminatnya,
kita akan lanjutkan dengan perdebatan lainnya, dengan topik yang lain juga. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.